Jalantim Sumatera macet total hampir 2 hari. Polres Oki sebar polisi preman. Oknum polisi ribut dengan istrinya di jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Anjus Sumsel akhir pekan edisi hari ini Sabtu 30 April 2022. Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama pemirsa. Arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera ruas Palembang Betung macet sejak Sabtu 23 April 2022 hingga Minggu 24 April malam hari. Macet total bahkan lumpuh total nyaris sepanjang 40 km. Kemacetan disebabkan banyaknya pengendara mobil pribadi yang hendak mudik lebaran membandel mengambil jalur yang berlawanan arah. Kemacetan berawal dari truk kontainer mogok di Desa Durian Daun, Kecamatan Suaktape, terperosok di parit saat akan parkir. Naasnya separuh badan truk melintang di separuh badan Jalan Lintas Timur Sumatera. Akibatnya kemacetan tak terhindarkan lagi. Sepanjang hari Sabtu, kemacetan terjadi di Desa Pangkalan Panji hingga Kota Betung, Banyuasin. Ribuan kendaraan benar-benar terkunci karena mayoritas kendaraan membandel melawan arah hingga arus lalu lintas benar-benar lumpuh total. Petugas Satlantas Polres Banyuasin berjibaku melakukan penguraian kemacetan kendaraan. Petugas juga berusaha mengevakuasi truk kontainer menggunakan 2 alat berat namun gagal hingga kemacetan sepanjang Sabtu dan Minggu semakin parah. Macet, Bos. Udah berapa lama Pak nunggu di sini? Udah ngantri? Udah 5 jam. Udah 5 jam? Dari Jakarta. Dari Jakarta mau ke Padang. Mau ke Padang? Iya. Pribadi nyelonong aja, Pak. Jadi kebijakan dari lantas sendiri gimana menurut Bapak? Kalau kebijakan dari lantas, mobil pribadi yang ngambil kanan harus ditilang nggak ya, Pak? Harus diutamakan, Pak, yang mobil yang bawa barang sembako. Sudah 5 jam. Sudah 5 jam? Bawang. Oh, bawang, Pak. Ini udah telat ini. Udah telat ya? Ya. Udah berapa? Udah telat sehari ini. Agak lama lagi busuk nih. Takutnya Pak ya? Ya. Dikhawatirkan Pak. Ini nanti dituntut tak sama yang pemilik atau yang pengirim? Iyalah dipotongnya ongkos mobil. Sementara beberapa pemudik yang lelah karena membawa anak-anak memilih untuk beristirahat di masjid, pom bensin, menunggu hingga dapat kembali jalan. Mereka terpaksa berbuka dan sahur di mobil masing-masing di tepi jalan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Jalur lintas tengah Sumatera di Kabupaten Ogan Komering Ulu minim penerangan saat malam hari serta banyak jalan yang berlobang serta bergelombang. Pemudik yang melewati jalur tersebut diharap berhati-hati. Inilah kondisi jalan lintas tengah Sumatera di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sangat minim penerangan di sepanjang jalan yang hendak dilalui para pemudik pada tahun ini. Kondisi ini sudah terjadi cukup lama sehingga dinilai sangat membahayakan para pengendara. Selain itu pula kondisi jalan yang bergelombang, bahkan di beberapa titik ada jalan yang berlubang. Para pengendara, khususnya pemudik yang akan melewati akses jalan lintas, diharapkan ekstra berhati-hati, apalagi saat ini melintas pada malam hari. Selain itu pula, Polres Ogan Komering Ulu menyebutkan beberapa wilayah masih rawan tindak kejahatan, sehingga Polres Oku membentuk tim siaga yang berpatroli selama 24 jam hingga menjelang Lebaran. Hanya lampu jalan kita yang mati itu dikarenakan kita masih mengadakan pelelangan untuk pengadaan dari spare part lampu jalan tersebut. Karena sampai sekarang kita baru sudah kontrak, ini sudah bulan 4. Jadi tinggal menunggu pengiriman dari pihak yang menang tender. Sampai sekarang memang belum datang. Bentar lagi.
Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polres Ogan Komering Ulu bersama pemerintah kabupaten setempat menyiapkan 9 pos pantau di beberapa titik perbatasan. Kami didukung oleh rekan-rekan dari TNI dan pemerintah daerah, kami akan memaksimalkan untuk menerjunkan personil kami. Di awal bulan Ramadan kami juga sudah melaksanakan operasi cipta kondisi, jadi kita bisa lihat bersama personil yang siap digerakkan kapan saja 24 jam. Dan itu selalu akan mau. Dari Ogan Komering Ulu, Wijari Agustino, iNews melaporkan. Jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, harga tiket bus antar provinsi naik signifikan hingga 50% atau kisaran Rp250.000 per tiket. Meski harga tiket terjadi kenaikan yang cukup tinggi, namun tidak menyurutkan antusias warga untuk mudik ke kampung halaman. Diberikannya kelonggaran mudik Lebaran 1443 Hijriah oleh pemerintah disambut antusias masyarakat Indonesia. Di Kota Palembang, ratusan pemudik asal Kota Palembang memenuhi PO bus antar provinsi di Jalan Kolonel Haji Berlian, kilometer 7 Palembang, tujuan Pulau Jawa. Kini harga tiket bus antar provinsi mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 50% dari harga tiket biasanya, atau terjadi kenaikan sekitar Rp250.000 per tiketnya. Seperti Palembang, Jawa Timur, dari harga Rp500.000 menjadi Rp750.000. Meski terjadi kenaikan yang cukup signifikan, diakui para pemudik tidak mengurungkan pemudik untuk berkunjung ke kampung halaman mereka untuk mengobati rindu. Sebelum melakukan perjalanan mudik, para pemudik wajib melakukan vaksin lengkap booster dan menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kenapa berangkatnya baru tahun ini, Mbak? Covid. Kemarin Covid ya. Untuk juga. Belum bisa juga ya, belum bisa kemana-mana. Ini pergi sama siapa saja, Mbak? Sama ibu, bapak, adik-adik. Ini tiketnya berapa, Mbak, sekarang, Mbak? 625. 602. Berapa tiket tadi, Mas? 750. Satunya berapa? Per satu 750. Oh, satu tiket. Itu ada kenaikan, Mas? Kenaikan dari awal harga 500 dari 745. Jumlah pemudik diprediksi masih akan terus terjadi penambahan hingga H-3 hari Lebaran. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi Polres Oki sebar polisi preman sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30
live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, guna memastikan pemudik aman melintas di wilayah hukum Kabupaten Oki, Polres Oki sebar petugas berpakaian preman. Selain petugas berpakaian dinas lengkap, polisi preman tersebut terutama berada di titik rawan. Pemudik yang melintas di wilayah hukum Kabupaten Oki, Sumatera Selatan tidak perlu khawatir akan tindak kejahatan maupun kriminalitas selama di perjalanan. Pasalnya, Polres Oki telah menyebar petugas yang berpakaian preman di titik-titik rawan sehingga pemudik dipastikan aman untuk melintas. Penyebaran polisi berpakaian preman ini diyakini sangat efektif sebagai detektif atau intel yang biasa menyamar tanpa diketahui identitasnya, sehingga gerak-gerik akan tindak kejahatan bisa dengan cepat diketahui. Selain polisi preman, polisi berpakaian dinas lengkap juga tetap bertugas seperti biasa. Kapolres Oki AKBP Dilianto saat melakukan pemantauan arus mudik dan pos pengamanan serta pos pelayanan memastikan semua layanan arus mudik sudah siap sempurna. Panjang jalur tol yang melintasi wilayah Komering Ilir kurang lebih 107 km. Kita tadi sama-sama cek kesiapan baik posnya maupun yang ada di wilayah kita. Dan insya Allah kita pastikan kita siap untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka arus mudik di tahun 2022 ini. Untuk kita antisipasi aksi kriminalitas, kemudian kita juga memberikan kenyamanan dan kelancaran dalam masyarakat melakukan mudik di Lebaran tahun 2022. Pemudik yang mengalami kendala saat melintas dipersilahkan melapor ke pos-pos terdekat agar segera bisa ditindaklanjuti. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. 82 warga Kota Prabu Muli dipastikan gagal menunaikan ibadah haji tahun 2022 mendatang. Gagalnya calon jemaah haji tersebut karena adanya pembatasan usia yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi serta berkurangnya kuota jamaah asal Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Prabu Muli Yeri Taswin mengatakan, dari total jamaah haji asal Kota Prabu Muli, sebanyak 256 orang, hanya 115 calon jamaah haji yang bisa diberangkatkan ke Tanah Suci mendatang. Selain itu, dari total 115 tersebut terdapat 82 calon jemaah haji usia 65 tahun ke atas yang dipastikan gagal berangkat menjalankan ibadah haji karena adanya pembatasan usia dari pemerintah Arab Saudi. Kalau usia di atas 65 itu berjumlah 82 orang. Berjumlah 82 orang dan mereka memang karena ada peraturan pemerintah Arab Saudi usia di atas 65 tahun untuk ditunda pemberangkatannya dan mudah-mudahan mereka tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pada tahun-tahun yang akan datang dapat melaksanakan ibadah haji karena memang harapan kita dan doa kita semua pandemi COVID ini akan segera berakhir dan tidak ada lagi kekhawatiran terhadap kesehatan jemaah. Selain 82 orang calon jemaah haji yang gagal berangkat karena pembatasan usia, terdapat juga 9 orang calon jemaah haji yang diketahui mengajukan pengunduran diri karena terpisah dari mahram serta 3 orang meninggal dunia. Saat ini Kementerian Agama Kota Prabu Muli bekerja sama dengan penyelenggara bimbingan ibadah haji telah melakukan serangkaian kegiatan manasik haji yang bertujuan agar mengetahui serta memahami syarat dalam menjalankan ibadah haji. Dari Prabu Muli, Beri Brima, iNews melaporkan. Ribuan warga desa Gunung Raja, Kecamatan 4 Petulai, Dangku, Kabupaten Muara Enim melakukan aksi demo memprotes ganti rugi lahan dan ribuan rumah warga desa yang retak terkait aktivitas 3 dimensi sismik oleh PT Burau Geophysical Prospecting selaku subkontraktor Pertamina Hulu Rokan Zona 4. Protes warga ini dilakukan warga selama 2 hari. Mereka menuntut kejelasan ganti rugi yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Ratusan warga yang demo sempat ricu di lokasi perusahaan dengan langsung mendobrak pagar stasiun gas milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4, Desa Gunung Raja, Kecamatan 4 Petulai, Dangku, Kabupaten Muara Enim.
Pada aksi tersebut puluhan aparat gabungan dari TNI dan Polri berusaha menahan ribuan warga agar tidak masuk objek vital stasiun gas milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4. Kekerasan ribuan warga desa Gunung Raja ini berawal pada tanggal 19 Oktober 2021 lalu. Saat itu PT Bureau Geospatial Prospecting selaku pelaksana kegiatan seismik 3 dimensi mengakibatkan ribuan rumah warga desa mengalami keretakan karena terdampak oleh kegiatan dari perusahaan tersebut. Setelah tidak mendapatkan tanggapan dari pihak perusahaan, ratusan warga pun melakukan aksi protes dan menghentikan tempat operasi rutinitas PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 di Gunung Raja, Muara Enim. Sama meminta kepada pihak PT BGP untuk melakukan ganti rugi, menyegerakan pembayaran ganti rugi sesuai yang sudah disepakati dengan warga mengenai efek dari kegiatan seismik kemarin. Bahwasanya kerugian itu akan diganti sebesar 5 juta rupiah. Ternyata? Namun di saat ada list yang akan keluar dari perusahaan BGP untuk membayar, waktu itu kami kumpul ke kantor Kades, uang yang saya nyatakan waktu itu tidak sesuai di dalam list itu. Supaya lebih diperhatikan masyarakat kecil. Ini sudah dirusak, semua masyarakat sudah rusak rumahnya. Coba kalau masyarakat merusak barang Pertamina, pasti masuk penjara. Banyak yang masuk penjara masyarakat kami karena merusak barang Pertamina. Yang nyuri pipa masuk. Warga meminta kepada pihak Pertamina untuk lebih menegaskan kepada PT Bureau Geospatial Prospecting agar beberapa tuntutan warga segera direalisasikan. Perusahaan tersebut melanggar komitmen janji bayar rumah retak yang tidak sesuai nominal dalam tuntutan ganti rugi warga. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi oknum polisi ribut dengan istrinya di jalan raya. Tetaplah di iNews Sumsel akhir pekan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih resmi menahan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah di rumah tahanan kelas 2B atas dugaan menerima suap dari salah satu calon anggota legislatif caleg DPR RI dari Partai Bulan Bintang tahun 2019. Setelah menjalani pemeriksaan yang panjang, akhirnya mantan anggota Komisioner KPUD Kota Prabu Mulih, Andri Suwantana, dijebloskan ke penjara. Saat digiring dengan menggunakan rompi orange, Andri hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa menatap tangkapan kamera wartawan. Andri Suwantana diyakini oleh tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Prabu Mulih terbukti bersalah dalam dugaan menerima suap yang dilakukan oleh calon anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang pada tahun 2019 lalu. Andri Suwantana ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan kelas 2B Prabu Mulih. Kepala Seksi Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih, Ajasra, mengatakan dari hasil pemeriksaan Andri Suwantana terbukti menerima suap sebesar 350 juta rupiah dengan janji mampu memberikan suara pemilih sebanyak 20.000 dari Dapil Prabu Mulih dan Muara Enim. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih dengan ini menetapkan bahwa saudara AS yang pada saat itu sebagai anggota KPU pada tahun 2019 sebagai tersangka yang ditetapkan dengan surat penetapan tersangka nomor B70-L-6.17-FD.104/2022 tanggal 26 April 2022. Adapun peranan tersangka AS pada saat itu yaitu sebagai penerima suap atau gratifikasi. Selain menetapkan dan menahan mantan Komisioner KPUD Kota Prabu Mulih, tim tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih juga menetapkan EF Tanayuda selaku pemberi suap sebagai tersangka dan akan dipanggil usai Hari Idul Fitri mendatang, serta mengamankan barang bukti uang sebanyak 20 juta rupiah dari tersangka. Mencuatnya kasus dugaan suap sendiri setelah oknum calon anggota DPR RI EF Tanayuda melaporkan kasusnya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dan telah memvonis oknum Komisioner KPUD Andri Suwantana diberhentikan tidak hormat. Dari Prabu Mulih, Peri Prima, iNews melaporkan. Video seorang oknum anggota Polres Lubuk Linggau cekcok dengan istrinya di jalan raya menjadi tontonan warga hingga viral di media sosial. Kapolres Lubuk Linggau langsung menindak tegas dengan mencopot oknum anggota tersebut dari Kesatuan Satres Narkoba dan kini telah dilakukan penahanan. Seorang wanita terekam kamera warga tengah naik di atas kap mobil berwarna merah dengan nomor polisi PG1146HN di Jalan Yosudarso, Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Aksi wanita ini menjadi tontonan warga sekitar dan viral di media sosial. Kejadian bermula saat seorang laki-laki pemilik mobil bersama dengan diduga teman wanitanya keluar dari sebuah toko pakaian, kemudian terlibat cekcok dengan istrinya hingga menimbulkan keributan. Laki-laki yang terlibat cekcok dengan wanita tersebut belakangan diketahui merupakan anggota kepolisian yang berdinas di Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mengatakan oknum anggota tersebut dimutasi dari Satuan Reserse Narkoba dalam rangka pemeriksaan oleh Propam Polres Lubuk Linggau dan dilakukan penahanan. Lakukan pemeriksaan oleh si Propam kita, Polres Lubuk Linggau, dan sementara anggotanya kita lakukan penahanan, terus kita copot dari kesatuan ininya narkoba. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, Lebih keren. dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di IDIS.